Hanya kepadamu kami datang berserah. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Mari kita sama-sama katakan. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kami. Amin. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagimu. Amin. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Kau pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes, kami percaya Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami mau lebih bersungguh-sungguh. Mari jemaat Tuhan yang rindu mengucap syukur lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sungguh dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita jangan berdiam diri. Kita mau bersorak memujikan nama Tuhan. Amin. Kita harus bergerak kiri dan kanan. Amin. Haleluya. Yakin teguh pujian ini dari awal sama-sama kita katakan. Aku bahagia, yakin yes, amin, Yesus abadi.
ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi ahli waris Tuhan. Amin. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi sekali lagi katakan memujimu Tuhan, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terlalu banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sebelum kita lanjut lagu berikutnya, saya ingin melihat jemaat Tuhan memberikan satu sama lain salam kiri kanannya, katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terlalu banyak yang Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak perbuatan ajaib yang kami alami Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan
Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari setiap jemaat Tuhan ingin ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Buat hati kita untuk menjadi subur. Biarkan setiap benih yang ditabur itu akan tumbuh dan berdampak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan iman kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami percaya hal-hal yang mustahil Engkau lakukan Tuhan dalam hidup kami. Bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolongan-Mu. Badai yang menerpaku, Engkau selalu bersamaku dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melepaskan kami Tuhan dari gelora hidup Bapa. Pertolongan kami hanya kepada-Mu. Kau lepaskanku dari gelora hidup. Oh Allah pertolonganku.
Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai dia dengan dahsyat. Setiap perkataannya Tuhan, itu semua isi hati Tuhan yang ingin disampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa, setiap roh-roh yang ingin mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Hanya mau meninggikan Tuhan, hanya mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu. Pada siang hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Basuki Kitri Nugroho MTH. Dengan ini kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih. Oke ya, shalom Bapak Ibu. Senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, apakah bisa PowerPoint-nya ditayangkan? Ya, hari-hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman dan kaitannya dengan kesehatan mental. Ya, kita bersyukur Gereja Bethel Indonesia memiliki penekanan yang cukup kuat tentang kesehatan mental. Baik terhadap hati kita, perasaan kita, jiwa kita, maupun terhadap pikiran kita. Ya, karena itu kita mau belajar bersama-sama. Kesehatan mental kita sangat mempengaruhi seluruh kualitas hidup kita, ya. Nah, kehidupan yang keras menuntut hadirnya pribadi yang tangguh. Keras di dalam persaingan, keras di dalam kompetisi, akibatnya perlu orang-orang pribadi-pribadi yang tangguh. Karena kalau tidak, maka kita akan dilibas, kita akan habis oleh kekerasan yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita perlu kuat, bukan hanya fisik kita, tetapi juga jiwa kita, juga mental kita. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kesehatan mental kita menjadi kuat? Ya, mari kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir adalah gejala mental yang tidak sehat. Jika seseorang dikuasai oleh kekhawatiran terus-menerus, maka akan mengakibatkan jiwa yang tidak sehat. Karena itu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka akan menyertai kamu. Nah, ada seorang penulis terkenal bernama Rick Warren berkata demikian. Iman tidak selalu membawa kita keluar dari masalah, ya. Bukan berarti karena kita beriman maka semua persoalan bisa langsung kita tangani dan langsung beres gitu. Tidak semuanya begitu, ya. Iman tidak selalu membawa kita keluar dari masalah, tapi iman membawa kita melewati masalah. Ya, dua, iman tidak selalu menghilangkan rasa sakit. Baik sakit karena konflik, sakit karena kecewa, sakit karena apapun juga. Iman tidak selalu menghilangkan rasa sakit. Tapi iman memberi kita kemampuan untuk menghadapi rasa sakit. Ya, iman memampukan kita untuk menghadapi rasa sakit. Next. Ya. Oh, no. Yang tadi. Oke. Nah, ketiga, iman tidak selalu membawa kita keluar dari badai. Iman menenangkan kita di tengah badai. Artinya apa, saudara? Artinya dalam semua problem kita tidak semua hal ketika kita menghadapinya langsung selesai. Ketika menghadapinya langsung beres. Contoh yang kalau kita berkeluarga kita menghayati suami istri. Ketika suami istri konflik, berbeda pendapat, maka tidak semua urusan begitu berhadapan, begitu kita rundingkan langsung selesai, langsung beres. Ada banyak hal di rumah tangga kita selesainya bertahap, betul? Selesainya bertahap. Nah, karena itu, karena tidak semuanya cepat, ada proses di dalamnya, maka penting sekali kesehatan mental, kesehatan dari jiwa kita. Nah, apa yang diperlukan supaya mental kita, jiwa kita terus bertahan dalam semua proses yang dikerjakan Tuhan. Nah, yang pertama yaitu membangun kehidupan doa, ya, membangun kehidupan doa. Saya harap ini kita pahami baik-baik karena biasanya ini diucapkan orang dengan ringan tetapi tidak menghayati, gitu ya. Coba kita perhatikan ayat 6. Ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir adalah apa tadi? Gangguan kesehatan mental, ya. Kesehatan mental yang problem. Nah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah, ungkapkanlah, sampaikanlah, perkatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi pada waktu kita khawatir, ini teori Paulus sebetulnya sangat praktis. Begitu praktis sehingga kadang-kadang ada banyak orang tidak mau menerapkannya. Ya. Ada seorang penulis terkenal namanya Dale Carnegie. Siapa yang pernah baca bukunya Dale Carnegie? Ya, Dale Carnegie ini penulis terkenal. Dia menulis buku Stop Worrying and Start Living. Nah, dia juga mengungkapkan tetapi dari segi yang lain. Tapi kita coba lihat ya. Memperkatakan yang kita khawatirkan. Nyatakanlah yang kita khawatirkan. Tapi dia nyatakanlah yang kita khawatirkan
bukan di status Facebook. Karena sekarang ini orang menyatakan khawatirnya di status Facebook. Ya, atau di YouTube apalah di WA kepada temannya. Tapi di sini dikatakan nyatakanlah. Tentang anak saya. Misal, aduh Tuhan, lihatlah anakku. Sekarang belum ada yang apel Tuhan. Saya lihat kemana-mana belum ada yang ngejemput Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan anak? Aku dengan siapa Tuhan? Saudara, menyatakan kekhawatiran kita. Doa begini tidak dimiliki oleh doa orang lain. Halo, doa seperti itu adalah kita jangan terlalu banyak nyetatus tentang kekhawatiran kita, tapi kita tidak mengungkapkannya kepada Tuhan. Karena status Facebook tidak bisa menjawab doa kita. Gitu. Ya, yang ada malah, oh ternyata begitu. Menyatakan dalam doa. Nah, baru Dale Carnegie menganalisa. Kalau kita bisa menyatakan kekhawatiran kita, maka langkah pertama pemecahan masalah sudah selesai. Karena apa? Karena berarti Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi itu apa ya? Menentukan masalah kita sesungguhnya apa. Karena ada banyak orang ketika khawatir, sebetulnya dia bukan mengidentifikasi masalah, bukan menentukan apa masalah saya, tetapi muter. Nanti anakku, nanti jodohnya, nanti terus kalau anaknya usia segini belum, terus nanti anaknya lagi gimana, ini muter aja di kepala. Akibatnya gimana? Pusing, terus saja. Akibatnya mempengaruhi wajahnya. Kira-kira wajah orang khawatir kira-kira membuat cowok naksir enggak? Enggak kan? Coba kalau yang tadi lihat. WL Singer wajahnya bright. Cerah semua. Begitu kan? Ini pemilihan singernya tadi dan WL-nya wah mantap ini. Ibu Gembala. Mantap Jos. Nah, Bapak Ibu Saudara, khawatir yang terus menerus tanpa kita bisa menyatakannya masalah. Istri saya belajar konseling. Semua yang problem, semua yang bermasalah, mereka didorong untuk menyatakan kekhawatirannya. Didorong untuk bercerita tentang apa yang digumulkan. Katarsis namanya. Jadi Paulus
mengajarkan ini begitu praktis. Ketika kita khawatir, yang pertama, langkah pertama apa? Nyatakanlah, berbicaralah kepada Allah dengan bahasa kita yang paling sederhana, yang paling praktis, yang paling penting adalah itu merupakan ungkapan dari apa yang kita khawatirkan. Jadi jangan berpikir tentang keindahan bahasanya, ya Tuhanku, ya Allahku pencipta langit dan bumi, Allah serua sekalian alam. Engkau sungguh tahu apa yang aku gumulkan. Engkau mengerti seluruh isi hatiku. Coba ngomong apa dia? Enggak ada sesuatu pun yang diomongkan. Gitu. Ya, karena apa? Apa yang dia curahkan kepada Tuhan? Enggak ada yang jelas. Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Bahkan sebelum aku memperkatakan, Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Lah gitu. Enggak bicara apa-apa. Jadi nyatakan. Tuhan, hari-hari ini Tuhan, aku sedang khawatir tentang kesehatanku Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Hari-hari ini semakin lama semakin begini Tuhan. Aku sangat khawatir Tuhan. Tuhan, marilah Engkau kuatkan hatiku. Marilah Engkau bekerja. Engkau pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat dan sebagainya. Ya, menyatakan, memperkatakan. Nah, ini hal yang sangat sederhana, tetapi kadang-kadang kita, karena kita sering bicara tentang doa, kita tidak mengerti yang sebenar-benarnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, next. Salah satu pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Karena itu penting sekali ketika kita khawatir, kita merespon dengan benar. Disclaimer, orang khawatir itu normal. Halo? Orang khawatir itu normal. Artinya semua orang normal bisa khawatir. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, tidak berdosa. Tetapi yang berdosa adalah kalau kita merespon kekhawatiran dengan respon yang salah. Oke? Jadi kalau kita merespon kekhawatiran dengan salah, sehingga kekhawatiran itu menguasai jiwa kita, maka kita akan mengalami problem. Next. Kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa serta teman-teman yang lain. Dari khawatir menjadi takut. Dari khawatir menjadi stres. Dari khawatir menjadi depresi. Dari khawatir menjadi sakit mah. Dari khawatir sakit jantung. Karena apa? Kekhawatiran tidak direspon dengan benar. Kekhawatiran akan membawa rombongan. Yaitu next, memiliki damai sejahtera. Apakah damai?
Jangan suamiku lupa jalan pulang. Jangan digondol wewe gombel atau apa begitu. Ya, mulai khawatir terus kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, suamiku udah 7 hari enggak pulang. Tuhan, aku enggak tahu dia ada di mana, apa yang dia lakukan, dia sedang dengan siapa, saya no informasi. Jadi Tuhan, aku khawatir tapi aku serahkan kepadamu Tuhan. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Tak. Maka apa yang terjadi? Pernah enggak ngalami gini? Pikiran kita berkata, aku serahkan kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan. Tapi hati kita, benar enggak ya? Jangan-jangan. Pernah enggak gitu? Pikiran sudah berkata firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah turut bekerja. Allah menyertai setiap orang yang percaya. Ini perkataan kita dan pikiran kita. Tapi hati kita masih belum sinkron dengan pikiran kita. Masih ada gap. Masih belum selaras. Pernah nggak ngalamin? Halo? Kita sakit. Langsung. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tapi terus nyut gitu. Aduh. Pikiran mujizat pasti berlaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nyut. Antara pikiran dan hati belum sinkron. Halo? Pernah? Nah, itulah kenyataan. Nah, kalau itu terjadi, jangan saudara kemudian menghukum diri sendiri dengan berkata, aduh aku ini orang yang gak beriman, aku ini orang yang belum percaya. Bukan begitu. Memang Allah sendiri, Paulus sendiri realistis. Ada pikiran, ada hati. Nah, itu sementara pikiran dan hati dikatakan oleh ayat ini, damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran disinkronkan, disamakan oleh apa? Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu muncul dari mana? Damai sejahtera ini muncul setelah kita menyatakan kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan. Jadi tahapannya gimana? Kita khawatir, setelah khawatir kita memperkatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan setelah kita memperkatakan, maka apa? Damai sejahtera. Karena pikiran dan hati tadi tidak langsung sinkron. Damai sejahtera itu mengerjakan di dalam hati kita. Maka doa, kuasa doa, ya mujizat dan sebagainya. Tapi yang jarang dibahas yaitu apa? Kuasa doa yang benar-benar pernyataan dari kekhawatiran kita itu melahirkan damai sejahtera yang mengerjakan hati dan pikiran kita. Nah, setelah itu karena ada pikiran, ada perasaan, maka kita harus aktif. Aktif mengerjakan di dalam pikiran kita ini. Apa? Kan pikiran dan hati, ya kan? Nah, pikiran dan hati ini karena kita harus aktif. Tidak boleh menyerah, tidak boleh berdiam diri. Next. Manusia mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan berbagai cara. Healing, menyalurkan hobi, olahraga, yoga dan lain-lain. Semuanya ternyata hanya menjadi solusi yang sementara, ya. Menjadi solusi yang sementara. Next. Nah, coba perhatikan. Jadi hati
sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara. Jadi sangat praktis untuk kita terapkan, ya. Itulah damai sejahtera. Nah, setelah ini maka kita penting untuk aktif. Ya. Tidak boleh diam, yaitu next. Pentingnya memikirkan hal-hal yang mulia. Pikirkanlah hal-hal yang mulia. Ayat 8, next. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya menyatakan dikuasai damai sejahtera dan kita memasukkan kepada pikiran kita semua yang baik. Kalau kita punya pikiran buruk di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, misal nih, aku benci sekali nih sama bapak ini, benci sekali. Masa hutang gak dibayar, gini-gini, benci. Gitu. Nah, kita gak bisa pengen mengeluarkan benci dengan begini. Keluar. Supaya bencinya hilang. Nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Jadi misal nih, istri saya nih cemburu sama saya. Saya punya teman, namanya Susi. Terus istri saya tiap kali saya pergi, Bas, mau kemana? Mau keluar. Hati-hati, jangan inget-inget Susi loh ya. Jangan inget-inget Susi. Saya inget gak? Malah inget. Loh, kamu dari wajahmu kamu masih inget-inget dia. Jangan diinget-inget Susi. Malah inget. Iya kan? Nah jadi kita tidak bisa menghilangkan pikiran buruk dengan dikocok-kocok begini. Sama seperti kalau misal nih kita punya cangkir kopi yang kotor. Kalau cangkir kopi bisa dituang. Tapi bagaimana mengeluarkan cangkir kopi di dalam cangkir, yaitu dengan memasukkan air bersih sebanyak-banyaknya, maka yang kotor akan keluar. Demikian juga pikiran kita, kalau kita masukkan yang baik, masukkan firman Tuhan, masukkan pembicaraan-pembicaraan yang baik, masukkan ide-ide yang baik, masukkan program perencanaan yang baik, maka hal-hal yang baik akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, memikirkan hal-hal yang mulia, next. Menjaga, next. Nah, ini terakhir. Belum preview ya. Kualitas kesehatan mental kita menentukan pada emosi dan pikiran. Kualitas mental kita menentukan kualitas emosi kita. Kualitas
itu juga menentukan hubungan sosial kita. Juga di penjara dan akhirnya perlu direhabilitasi. Karena apa? Karena pemain ini tidak bisa menanggulangi depresi. Karena dia tidak menanggulangi depresi, dia jatuh kepada minum-minuman keras. Tetap stres, dia jatuh ke dalam drugs. Dan akhirnya sering nabrak karena mabuk, terus di penjara dan sebagainya. Paul Gascoigne, pemain sepak bola yang hebat, tetapi akhir hidupnya dia harus direhabilitasi. Tetapi berbeda dengan yang di kanan. Dari seorang anak jalanan kemudian menjadi seorang miliarder, orang yang kaya raya. Dan kemudian akhirnya di mana-mana dia selalu bikin masalah. Dia jatuh ke dalam minuman keras, jatuh ke dalam seks bebas dan sebagainya. Dan akhirnya hidupnya juga perlu direhabilitasi. Ada satu petinju yang lain, next. Tahu namanya siapa nih? Pacquiao. Ya. Dengar firman Tuhan, hidupnya jadi berubah. Manny Pacquiao setelah itu dia punya kebiasaan. Nah kebiasaannya ini unik. Tidak ada petinju yang seperti dia. Ya, salah satunya setelah dia
melakukan pertandingan paling besar sepanjang hidupnya, yaitu tanding melawan Floyd Mayweather. Floyd Mayweather adalah petinju yang tak terkalahkan di kelasnya. Sementara Manny Pacquiao petinju yang menjuarai 5 kelas yang berbeda. Jadi ini 2 petinju besar, berarti bayarannya pasti besar. Bayarannya udah dibayar duluan. Jadi kalah menang tidak mempengaruhi bayaran. Nah karena itu biasanya petinju setelah turun dari ring tinju, mereka akan pergi ke tempat pesta di mana mereka bersama timnya akan merayakan semalaman dengan minum, dengan perempuan, dengan apa saja yang mereka lakukan. Itulah dunia tinju. Dan itulah yang dilakukan oleh Floyd Mayweather, lawannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Manny Pacquiao? Malam itu setelah dia tinju, dia ajak timnya. Ada beberapa truk yang mengiringi dia jalan keluar dari kota Los Angeles. Kemana? Ke perkampungan Filipino. Karena di sana dikumpulkan orang-orang Filipino yang merantau di Amerika. Dan Manny Pacquiao membawa beberapa truk isi baju, isi sepatu, isi makanan dan sebagainya untuk dibagikan. Jadi kalau petinju-petinju lain merayakan dengan minum-minuman, Manny Pacquiao merayakan bayaran besar dengan apa? Dengan berbuat amal kepada seluruh orang Filipina. Dan kalau dia nyumbang, bukan dia datang dengan pakaian bagus dan siap difoto oleh televisi, tidak. Seperti yang kita lihat, dia juga ikut ngangkut, dia juga ikut sibuk, dia juga ikut bekerja sama-sama yang menyemangati semua orang bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia. Kesehatan mental menentukan kualitas hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya kami mengerti artinya berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh berdoa. Bukan basa-basi, bukan kata-kata indah, bukan kebiasaan, tetapi doa yang keluar dari hati kami, curahan dari kekhawatiran kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau akan mengaruniakan damai sejahtera bagi kami, sehingga hati dan pikiran kami terpelihara. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan, kita diberkati kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Ya, setiap kita normal kalau untuk khawatir, tapi kekhawatiran itu harus direspon dengan benar, harus tetap mengandalkan Tuhan, amin. Haleluya. Mewakili Ibu Gembala dan Sidang Jemaat GBI Komene, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Basuki Trinugroho MPH atas kebenaran firman Tuhannya pada siang pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya umumkan di depan kursi yang ada di depan kita, ada tersedia amplop 1 dan 2. Untuk amplop 1 operasional pastori, untuk amplop 2 digunakan untuk kas gereja, dan yang ingin menabur kasih melalui lewat perpuluhan dan persembahan lainnya, ada amplopnya di depan pintu. Itu yang boleh saya informasikan. Mari kita angkat amplop kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Firman-Mu sangat menegur kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan,
Dengan iman kami mau datang lebih berserah kepada Tuhan, menyampaikan isi hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu dimanapun berada, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan banyak jiwa dimenangkan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati istrinya Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu di mana beliau melangkah melayani Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik, saatnya ini Tuhan kami jemaat-Mu akan memberikan persembahan kami. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Setiap hati kami mau memberi dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kami akan mengembalikan kepadamu Tuhan. Setiap persembahan-persembahan yang kami lakukan, biarkan kami taat dan setia terhadap Engkau Bapa. Melakukan setiap kehendak-Mu Bapa di tempat ini. Biarkan persembahan ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, yang memberi pertama mungkin nanti sebelah kiri saya, di tengah, lalu di kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus, katakan aku berbahagia. Yakin teguh, amin. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan taburan kasih-Nya, saya undang bangkit berdiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
jemaat Tuhan atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel Pemuda atau Ground akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan Ground, silakan menghubungi koordinator pada masing-masing Ground. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk Ibadah Raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan Ibadah Raya 1. Latihan untuk Ibadah Raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah Raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, mungkin ada pengumuman tambahan? Enggak ada, tapi di bawah ada pencarian dana untuk Natal kita di Desember. Mungkin Bapak Jemaat Tuhan di tempat ini, kalau ingin mendukung dalam memberikan untuk dana Natal kita, boleh berpartisipasi untuk membeli basar anak-anak atau bagian seksi dana di bawah. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Namamu
Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan. Betapa mulianya kasih setiamu, namamu di atas muka bumi ini, yang selalu kami sanjung dan kami tinggikan. Karena hanya Engkau Allah yang kami puji dan kami muliakan. Begitu baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami Tuhan telah merasakan kebaikan-Mu, hadirat-Mu di saat kami Tuhan menyembah. Hadirat Tuhan kami rasakan di saat kami memuji-muji nama-Mu. Sukacita kami telah rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkumpul satu dan yang lain menyembah memuliakan Engkau. Karena dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain sisa hidup yang kami jalani ini, kami mau pakai senantiasa menyenangkan hati-Mu lewat Tuhan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami Tuhan benar-benar menguatkan kami, benar-benar memberi motivasi dalam kehidupan kami, agar kami tidak dihantui dengan kekhawatiran, tapi kami tetap bersuka cita atas semua yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kami. Entah itu Tuhan sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kami tidak perlu khawatir karena ada jaminan daripada Tuhan yang kami Tuhan terima. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu dimanapun berada memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan marifat surgawi, pengurapan-Mu tetap Tuhan menjadi bagian bagi hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangganya. Tuhan apapun yang dibuat selalu berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak akan dihantui lagi dengan kekhawatiran, tapi dihantui dengan sukacita kebenaran daripada firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara kami Pak Rudi yang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu belum pernah berubah. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Angkat penyakitnya. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Engkau akan sembuhkan Pak Rudi ini. Dan Tuhan, hari-hari yang Tuhan mendatang, kami dapat bertemu kembali di dalam Tuhan beribadatan seperti yang kami lakukan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagi tim musik pelayan yang sudah melayani kami, Engkau tetap memberkati ya Tuhan. Dimanapun berada melayani Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa Tuhan mewarnai kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tetap melawati bangsa kami, agar bangsa ini Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Penduduk bangsa Indonesia tetap cinta Tuhan, tetap cinta persatuan, cinta damai. Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Beri roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada melayani. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini melayani dengan penuh sukacita talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Kirim Tuhan jiwa-jiwa baru lewat Tuhan hamba-hamba-Mu ini sebagai penghiburan bagi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, di dalam Tuhan masa tuanya. Tuhan tetap memberi sukacita, berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah Ibu Gembala tetap setia sampai akhir, tetap melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati Pastor Estra sekeluarga di tempat ini yang sudah menjadi Tuhan Gembala kami. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan.
berkati pelayanannya, berkati anak-anak istri. Tuhan, kami tetap mendukung sebagai sidang jemaat-Mu, Pastor Esther ini dalam pelayanan. Biarlah Tuhan pelayanan ini Tuhan tetap berkembang, semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Ia akan menjaga keluar masukmu sampai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Yang kau lakukan, kau aku ya Tuhanku, Tuhan yang ajaib dan maksudmu bagiku ya Tuhanku.
mari kita yang para pelayan maju semuanya, kita berdoa dulu.